Alhamdulillah wassalatu wassalamu Rasulullah. Ini ada pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan banyak sekali, ya, nggak mungkin dijawab semuanya. Ya, antum yang hadir ribuan orang, pertanyaan ratusan, nggak mungkin saya jawab. Ya, di sini sebutkan kewajiban dakwah itu kewajiban siapa? Kewajiban dakwah kewajiban orang yang berilmu, kewajiban orang-orang yang menguasai Al-Quran dan Sunnah. Sekarang bagaimana dengan hadis balighu anni walau ayah? Yang anda perhatikan balighu anni walau ayah, hadis ini sahih. Pertama kali Nabi sampaikan kepada siapa? Kepada sahabat. Yang Nabi sampaikan kepada sahabat. Yang sahabat, berdirinya sahabat sesaat bersama Nabi lebih baik daripada ibadah kita selama 40 tahun. Perkataan Ibnu Umar dan sahih. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya Fadailus Sahabah. Dan juga dalam kitab As-Sunnah Ibnu Abi Asim. Kemudian yang kedua, bahwa yang disampaikan itu adalah dari Nabi. Berarti dia sudah menguasai. Balighu anni dari Rasulullah. Jadi sampaikan dari Rasulullah, bukan dari pendapatnya, bukan ra'yunya, bukan hawa nafsunya, tapi dia sampaikan dari hadis Nabi yang sahih. Tentunya dia harus belajar dulu bagaimana dia menyampaikan kalau dia tidak menguasai ilmu. Tapi apa yang dia faham, yang sudah umum orang ketahui, ya jelas dia bisa melarang orang. Umpamanya orang sudah ketahui haramnya zina, orang semua tahu. Haramnya khamr, orang sudah tahu. Nah, ini sampaikan kepada keluarga tentang haram, tidak bolehnya durhaka pada orang tua. Ya, ini bisa sampaikan, semua orang bisa menyampaikan kalau yang seperti ini. Artinya sudah diketahui secara umum bahwa itu dilarang atau itu wajib. Seperti sholat, orang semua tahu wajibnya sholat yang 5 waktu. Nggak mesti para dai yang menyampaikan, antum bisa menyampaikan juga kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, teman kita, saudara kita, rekan sekerja, ayo sholat. Ini dakwah juga. Tapi masalah-masalah yang sifatnya mendetail itu tentunya kepada ahlinya. Bagaimana pendapat yang mengatakan bahwa Syekh Albani itu tidak mempunyai guru? Syekh Albani punya guru, punya syekh. Dan sekarang kita nggak usah membahas tentang masalah dia punya guru atau tidak. Sekarang seluruh ulama dunia mengakui dia sebagai ahli hadis. Seluruh ulama dunia. Jadi orang yang mengatakan itu adalah ahlul fitnah. Memang ahlul fitnah yang tidak senang kepada ulama ahli hadis. Ulama dunia mengakui dia sebagai ulama. Yang kedua, bahwa kitabnya dia dipakai seluruh dunia. Seluruh ulama pakai. Syekh bin Baz pakai, Syekh Utsaimin pakai, Syekh Muqbil pakai, Syekh Rabi pakai, Syekh Fauzan pakai, seluruh ulama pakai. Merujuk kepada kitabnya Syekh Albani. Maka antum lihat kitab-kitab para ulama selalu lihat silsilah sahihah, lihat sahih at-targhib wa tarhib, lihat sahih Jami' Shaghir, semua merujuk kepada Syekh Albani. Menunjukkan dia orang alim. Jadi nggak usah dibahas lagi dia ada guru atau tidak ada guru. Tadi disebutkan tentang tidak bolehnya kita berbuat beda. Apakah zikir berjamaah itu termasuk perbuatan bid'ah? Iya, dijelaskan oleh para ulama, zikir dengan berjamaah termasuk perbuatan bid'ah. Karena Nabi nggak contohkan dan sahabat juga tidak mencontohkan. Apa yang dimaksud dengan ilmu tasawuf? Ini juga termasuk ilmu yang tidak bermanfaat. Tasawuf ini tadi saya sebutkan ilmu filsafat, ilmu kalam. Nah, diantaranya juga ilmu tasawuf. Karena pada hakikatnya tasawuf bukan dari Islam. Tasawuf bukan dari Islam. Makanya kata Imam Syafi'i, barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka siang hari dia menjadi orang yang bodoh. Kata Imam Syafi'i, man tasawwafa awwalan nahari la yakunu zuhran illa ahmaq. Barang siapa yang belajar tasawuf di pagi hari, maka siang hari dia menjadi orang yang pandir, orang yang bodoh. Tasawuf bukan dari Islam. Dan antum bisa lihat penjelasan para ulama Ahlussunnah tentang masalah ini. Enggak pernah ada lafaz tasawuf dalam Quran dan tidak pernah ada lafaz tasawuf dalam sunnah Nabi yang sahih, tidak pernah ada. Begitu dari para sahabat tidak pernah ada. Ya, dalam Islam enggak ada istilah tasawuf. Dan tasawuf ini perkara yang muhdats, yang baru dalam Islam. Antum bisa baca penjelasan Dr. Ihsan Ilaihi Dhahir dalam kitabnya yang sudah diterjemahkan bahasa Indonesia, yaitu Sejarah Hitam Tasawuf dan Darah Hitam Tasawuf. Tasawuf ini pada hakikatnya merusak, awalnya bid'ah dan akhirnya zindiq. Dan juga banyak yang lakukan oleh kaum muslimin sekarang ini, apakah itu zikir berjamaah atau yang lain, itu asalnya dari tasawuf. Asalnya dari tasawuf.
Bagaimana kiat dalam belajar? Tadi sudah saya jelaskan. Kiat kita belajar untuk melalui ilmu syariah ada berapa cara? 2. Yang pertama dengan membaca kitab. Yang kedua dengan langsung talaqi dengan syekh, guru, ustadz datang. Dan kata Syekh Utsaimin, kita padukan 2 ini. Di samping kita membaca kitab kita di rumah, kita datangi majelis ilmu. Jadi harus kita mendatangi majelis ilmu, dan itu lebih cepat kita mendapatkan. Dan dengan kita mendatangi majelis ilmu, kita bisa bertanya. Yang tadinya kita nggak tahu, kita akan tahu. Bab di kitab-kitab itu juga banyak yang kita nggak paham dari kitab-kitab para ulama. Makanya kita harus tanya. Bagaimana kalau menuntut ilmu syar'i ini tidak ada hijab, sedangkan sebagian dari ibu-ibu tidak memakai jilbab yang sempurna. Ya, dalam ilmu diusahakan ada hijab. Jangankan kita, istri-istri Nabi saja itu mereka berhijab. Dan para sahabat apabila mereka bertanya sesuatu, bertanya apa? Min wara'i hijab. Padahal itu istri Nabi yang merupakan ibunya kaum mukminin, ummahatul mukminin, tetap ada hijab. Apa sih ustadz itu bisa dia menjaga matanya? Dia melihat ibu-ibu yang belajar dengan dia di hadapannya, yang pakaiannya bermacam-macam. Apa dia bisa jaga matanya? Nanti lama-kelamaan akhirnya dia bukan dakwah, pacaran. Ya tetap kita harus jaga dengan hijab kita. Mata juga harus ditundukkan pandangan ini. Bagaimana orang menghalangi dakwah salaf seperti di sebagian masjid? Nggak ada masalah karena mereka tidak tahu. Antum perhatikan banyak orang yang tidak mengizinkan kita untuk ceramah atau dakwah di masjid-masjid mereka karena mereka belum paham. Dan kita dalam masalah ini harus sabar. Masih banyak masjid yang lain yang mengizinkan kita untuk berdakwah. Kalau satu masjid dilarang, masih ada 10 masjid mengizinkan kita untuk dakwah. Kalau seandainya pun tidak dikasih, masih ada tempat yang lain. Saya pernah di satu tempat, ya, dilarang di masjid. Ini sudah waktunya dan sudah diumumkan. Masjid itu masjid besar, dan yang hadir juga ribuan di luar kota. Tidak dikasih. Akhirnya bagaimana? Panitia mengambil inisiatif di sawah kita dakwah. Tidak ada masalah. Di mana saja kita dakwah. Dan ini terjadi kira-kira 10 tahun yang lalu di Lombok. Dilarang di masjid itu, kita keluar cari masjid yang lain nggak mungkin. Akhirnya di sawah, di tengah sawah kita dakwah. Nggak ada masalah. Yang hadir tetap datang. Jadi kita dalam masalah ini kita harus sabar. Kemudian nggak langsung kita tuduh, wah ini masjid ahlul bid'ah, ini masjid diror atau yang lain. Nggak boleh seperti itu. Sabar aja. Insya Allah Allah akan kasih yang lebih baik. Dakwah ini dakwah yang diberkahi oleh Allah, dan Allah pasti akan tolong dakwah ini. Tadi disebutkan tentang berzikir kepada Allah. Apakah zikir lebih utama dari orang yang berilmu? Artinya orang yang berilmu itu jelas lebih utama. Cuma ingat, tetap berzikir itu harus ada. Artinya berzikir dalam keadaan kita berdiri, duduk dan berbaring, tetap kita ingat kepada Allah SWT. Berzikir yang sesuai dengan syariat. Seperti yang sudah saya sebutkan dari asarnya Atha bin Abi Rabah, yang dikatakan kita berzikir, hilaqul zikir, dengan kita mau belajar Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana dengan orang yang tidak suka kalau kita menuntut ilmu yang diajarkan dari ilmu salaf? Ya kita jelaskan kepada mereka, karena ini ilmu yang benar, dasarnya Quran dan Sunnah Nabi yang sahih. Lebih manfaat mana kita mendengarkan Quran dan Sunnah yang sahih daripada perkataan orang, daripada filsafat, daripada ilmu kalam, daripada tasawuf, daripada dongeng, daripada kajian yang tidak ada isinya sama sekali. Ya lebih bagus dengan ilmu, disampaikan ilmu dengan dalilnya dari Quran dan Sunnah. Bagaimana apabila seorang istri yang dia belum paham, dia lebih mematuhi orang tuanya daripada suaminya, maka berdosa atau tidak? Ya berdosa. Karena apa? Karena seorang istri dia wajib taat kepada suaminya. Suami bagi seorang istri merupakan sorga dan nerakanya istri. Ketika ada seorang wanita mengadu kepada Nabi, dia mengeluh tentang keadaan suaminya, Nabi bersabda, "Unzuri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naruki." Perhatikanlah
bagaimana sikap kamu kepada suami kamu, karena suami kamu adalah sorga kamu dan neraka kamu. Jadi seorang istri setelah dia nikah dan walinya sudah menyerahkan kepada suaminya, kewajiban yang terbesar dia kepada Allah dan kepada suaminya. Makanya harus perhatikan, seorang istri ini dia wajib taat kepada suaminya, sebab dengan dia taat kepada suaminya dia akan masuk sorga. Dan orang tua juga harus perhatikan dan disampaikan, orang tua tidak boleh ikut campur rumah tangga anaknya, tidak boleh. Kalau anak ini sudah nikah tidak boleh orang tua ikut campur. Dan banyak terjadi perceraian anak itu disebabkan karena orang tua ikut campur di rumah tangga anaknya, tidak boleh. Kalau sudah dinikahkan biar dia urus rumah tangganya. Kalau dia minta nasihat, minta pendapat, berikan nasihat yang terbaik, tapi ikut campur tidak boleh. Dan juga kepada suami-suami istri, kalau antum mendapatkan musibah atau masalah atau muskilah dalam rumah tangga, adukan semuanya kepada Allah dan tutup rapat-rapat, jangan orang lain tahu. Apapun terjadi dalam rumah tangga, tutup rapat-rapat dan adukan kepada Allah, dan Allah akan memberikan jalan keluar yang terbaik buat kita. Bagaimana dengan hadis, apabila engkau melihat kemungkaran maka robahlah dengan tangan, kalau nggak mampu robahlah dengan lisan. Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi, robah dengan tangan. Fa lam yastati fa bilisanih, apabila nggak sanggup dengan lisannya. Fa lam yastati bi qalbi fa dzalika. Ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, robah dengan tangan artinya robah dengan kekerasan. Ini nggak benar. Merubah kemungkaran dengan tangan yang kita mampu, seperti anak kita, dia minum dengan tangan kiri, kita robah langsung. Atau anak kita main musik, kita ambil, ini dengan kekuasaan kita, dengan tangan kita. Tapi untuk masalah yang berkaitan dengan umum, ada ulil amri yang bertanggung jawab. Jangan kita ambil tindakan sendiri, nggak boleh. Umpamanya ada kuburan yang disembah, wah kita harus bongkar kuburan ini. Yang terjadi bukan hanya perselisihan, mungkin pembunuhan. Ada tempat maksiat, yuk kita bongkar. Orang nggak senang, akhirnya terjadi pembunuhan, pertumpahan darah. Yang seperti ini, yang kewajiban siapa? Ulil amri. Kita kewajiban menyampaikan kepada ulil amri, tempat ini tempat maksiat, bahwa ini adalah melanggar. Atau umpamanya yang sekarang ini lagi ramai ini Ahmadiyah, sesat, kafir, sampaikan kepada ulil amri dengan cara yang baik, dengan dalil, dengan keterangan penjelasan para ulama. Tapi dengan cara demo, Islam tidak mengajarkan. Dengan memberontak pada penguasa, Islam tidak mengajarkan. Kalau seandainya itu tidak dilarang oleh ulil amri, urusan dia dengan Allah pada hari kiamat. Urusan dia dengan Allah pada hari kiamat. Masih banyak yang perlu kita dakwakan kepada umat ini. Itu jelas sesat, jelas kafir, Ahmadiyah kafir. Sampaikan kepada ulil amri. Tapi dengan cara memberontak, dengan cara merusak, dengan cara yang lain, Islam tidak mengajarkan demikian. Dan dijelaskan oleh para ulama Ahlussunnah. Bagaimana kalau seorang istri tidak mau diajak untuk menuntut ilmu? Ya mungkin antum caranya tidak baik. Ya, mungkin caranya nggak baik. Kalau caranya baik, insya Allah dia akan ikut. Ya banyak cara yang baik. Sebagaimana antum mengajak anak-anak, dibelikan permen dulu, dibelikan jajan dulu, diajak jalan baru mau. Antum juga kepada istri seperti itu. Nggak bisa ngajaknya. Jadi sampai kapan? Pokoknya kamu harus ikut. Kalau enggak saya pukul. Ya enggak benar cara seperti itu. Islam enggak pernah mengajarkan seperti itu. Ajak dengan cara yang lemah lembut, ajak dengan cara yang baik, insya Allah dia akan ikut. Karena kewajiban dia taat kepada suami. Begitu juga kalau dia belum pakai jilbab, ajarkan dengan cara yang baik, insya Allah dia akan pakai. Insya Allah dia akan pakai. Cuma kadang-kadang caranya kasar, caranya tidak baik, sehingga istri menolak, dia tidak mau terima. Dan Nabi mengatakan orang yang paling baik di antara kalian orang yang paling baik kepada istri-istrinya. Apa yang lebih utama, menuntut ilmu yang banyak tapi tidak diamalkan, kemudian menuntut ilmu seadanya tapi diamalkan. Ya kalau memang kita masih sanggup untuk menuntut ilmu, semua kita tuntut dan kita ada waktunya, kita tuntut. Tapi tetap konsekuensi ilmu diamalkan. Kalau kita nggak sanggup, kita nuntut ilmu yang awal-awal dulu tentang tauhid, kemudian kita amalkan.
Jadi nuntut ilmu tetap wajib. Jangan kita katakan ya percuma nuntut ilmu. Tetap nuntut ilmu. Jangan kita katakan percuma nuntut ilmu. Juga seperti orang sholat, percuma sholat, dia masih mengambil hak orang. Tetap sholatnya sudah bagus, cuma diperbaiki lagi akhlaknya. Nuntut ilmu sudah bagus, diperbaiki akhlaknya. Begitu juga tentang akhwat-akhwat yang pakai cadar, akhlaknya masih tidak baik. Jangan bilang percuma pakai cadar, percuma pakai jilbab. Jadi antum nyuruh orang telanjang. Sudah bagus dipakai jilbab, sudah bagus dipakai cadar, cuma dianjurkan lagi supaya dijaga lisannya, dijaga akhlaknya, dijaga perangainya agar lebih baik. Jangan menganggap diri suci, jangan diri sombong, nggak mau menegur yang lain yang belum sempurna jilbabnya. Perbaiki akhlak itu. Kita ajarkan mereka demikian. Tapi jangan bilang percuma. Bagaimana sikap Ahlussunnah terhadap tuntutan pembubaran Ahmadiyah? Ya kita sepakat dibubarkan Ahmadiyah karena itu aliran sesat dan kafir. Cuma yang berhak siapa? Kita atau ulil amri? Ulil amri. Jadi sampaikan kepada ulil amri, dan ini sudah disampaikan kepada ulil amri. Jadi kita tidak gegabah. Antum perhatikan juga Imam Ahmad bin Hanbal itu pernah difitnah dengan khalqul Quran, dan ulama-ulama pada zamannya terfitnah dengan khalqul Quran, mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Dan ini kafir, mengatakan Al-Quran makhluk, kafir. Kemudian penguasanya memaksakan untuk mengucapkan yang demikian. Imam Ahmad tidak mau, sampai disiksa. Imam Ahmad disiksa, dan ulama yang lain disiksa, bahkan ada yang dibunuh. Kemudian bagaimana? Rakyat menunggu, menjenguk Imam Ahmad. Wah Imam Ahmad, apa yang kau katakan kita sudah siap. Artinya kalau Imam Ahmad menyuruh untuk menyerang penguasa, mereka siap. Tapi Imam Ahmad tidak, kewajiban taat kepada ulil amri, meskipun zalim ulil amrinya. Jadi nggak ambil tindakan sendiri atau membunuh orang-orang yang berpendapat bahwa Al-Quran itu makhluk, tidak. Disuruh untuk sabar. Kalau kita mengambil tindakan sendiri, yang ada kekacauan, yang ada pertumpahan darah, dan yang aliran sesat di Indonesia bukan satu, bukan hanya Ahmadiyah, masih banyak aliran kepercayaan, kejawen, dan yang lain masih banyak, puluhan bahkan ratusan. Belum lagi torekot-torekot yang mengajarkan orang tidak sholat, mengajarkan orang untuk hanya zikir saja, tidak sholat, tidak puasa. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita ngambil tindakan ini, kenapa kita ngambil tindakan yang lain? Dan habis waktu kita untuk itu. Ini urusan ulil amri, serahkan kepada ulil amri. Kita hanya menjelaskan tentang kekafiran mereka, kesesatan mereka, penyimpangan mereka. Bagaimana kita mendoakan orang yang meninggal dunia? Ya ada doanya dalam hadis Nabi, dengan Allah maghfir lahu, Allah marhamhu, wa'afi wa'fu anhu, dan yang lainnya. Mendoakan orang-orang yang sudah meninggal dunia. Dan kita juga mendoakan para sahabat. Kita doakan mereka, para ulama kita mendoakan mereka, karena kita mendapatkan ilmu dengan perantaran mereka. Alhamdulillah saya telah ikut kajian salafi, tapi banyak saya kecewa karena akhlaknya belum baik. Bagaimana? Apakah menuntut ilmu atau memperbaiki akhlak? Dua-duanya. Tetap kita wajib menuntut ilmu dan kita berusaha untuk memperbaiki akhlak. Dan Anda memperhatikan akhlak ini mempunyai keutamaan yang besar dan timbangan yang berat pada hari kiamat, dan yang banyak memasukkan manusia ke surga juga akhlak yang mulia. Dan Nabi diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Inna mabu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk memperbaiki akhlak. Maka Anda perhatikan, kita sebagai talibul ilm, kita perbaiki akhlak kita. Sebagai talibul ilm, sebagai penuntut ilmu, perbaiki akhlak kita. Bukan hanya menuntut ilmu saja, tapi akhlak kita, sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada orang yang lebih tua, sikap kita kepada guru atau ustadz, sikap kita kepada kerabat, kemudian kepada keluarga, kepada teman, itu akhlak perbaiki. Muamalah kita juga perbaiki, karena banyak celaan, banyak orang-orang yang menuntut ilmu tapi nggak memperbaiki akhlaknya, mengambil hak orang. Tadi sudah saya jelaskan tadi. Mengambil hak orang, mengambil barang orang, utang tidak bayar, atau sikapnya kasar, atau yang lainnya. Ini perbaiki. Ini harus diperbaiki. Dan kita harus berusaha untuk memperbaiki akhlak kita. Dan doa kepada Allah agar Allah memperbaiki akhlak kita.
Seperti doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaiki akhlakku. Ini doanya ini umum, sifatnya umum. Tidak hanya ketika kita mengaca, bercermin, bukan. Umum. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, perbaiki akhlakku. Sebagaimana engkau memperbaiki bentuk tubuhku, perbaiki akhlakku. Dan kita juga berdoa, Allahumma hdina li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsanil illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki akhlak kecuali engkau. Kita terus berdoa kepada Allah agar kita ditunjuki oleh Allah kepada akhlak yang mulia. Wasrif anni sayyi'aha la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Dan jauhkan aku dari akhlak yang jelek, karena tidak ada yang dapat menjauhkan aku dari akhlak yang jelek kecuali engkau ya Allah. Kita doa kepada Allah agar kita ditunjuki kepada akhlak yang mulia dan kita dijauhkan daripada akhlak yang jelek. Bagaimana orang yang punya utang, orang tuanya kaya tapi dia tidak mau bayar, ya tinggal si anak berusaha untuk meminta atau meminjam pada orang tuanya agar dia bisa bayar utang. Tapi yang perlu kita ingat juga, kita nggak bisa melihat pada orang tuanya karena dia sudah dewasa dan orang tua tidak punya kewajiban memberikan nafkah lagi kepada si anak karena dia sudah baligh, dia sudah mencari nafkah. Nah, kita urusannya dengan anaknya, bukan dengan orang tuanya. Nah, kita tetap menagih, kita wajib untuk mengingatkan dia supaya dia membayar utang. Kalau tidak, dia akan susah nanti di akhirat. Sebab nanti di akhirat nggak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa dibayar dengan rupiah, dengan dolar, dengan dinar, dengan dirham. Tidak ada. Di akhirat itu yang ada hasanat wa sayyiat. Maka Nabi menyebutkan, dan ini saya ingatkan juga kepada antum semuanya, saya untuk antum juga, bahwa kita dalam masalah muamalah perbaiki muamalah kita. Karena banyak cacat kita di muamalah. Mungkin akidahnya baik, ibadahnya baik, tapi muamalah tidak baik. Utang itu kurang perhatian. Kadang janji kita harus bayar, kita nggak penuhi. Ini harus kita perhatikan. Kita akan dituntut di akhirat. Ada orang yang muflis, yang bangkrut pada hari kiamat, dia bawa pahala sholat, puasa, zakat dan yang lainnya, tapi dia pernah mencaci maki orang, pernah menuduh orang, pernah memukul orang, pernah membunuh orang, pernah mengambil harta orang, yang kemudian akan dihisab oleh Allah dengan apa? Dengan kebaikan. Kebaikan dia dipakai untuk membayar orang-orang yang pernah dia sakiti. Kemudian masih ada orang yang belum sempat dia bayar, ditimpakan kejelekan orang itu kepada dia, kemudian diseret, dimasukkan ke neraka. Ini orang yang muflis, orang yang tafron, orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti. Apakah boleh membuka aib atau kehormatan orang di muka sidang pengadilan dalam rangka pembuktian? Kalau memang dalam rangka pembuktian boleh, dalam rangka pembuktian, bukan untuk mengungkap aib. Cuma yang sekarang ini yang ada, pembuktian atau pengungkapan aib itu ditayangkan di media cetak dan elektronik, dan ini yang tidak bagus. Artinya ditayangkan di media cetak atau elektronik. Bahkan kadang-kadang ada juga yang tidak bersalah kemudian dibuka aibnya. Dalam Islam tidak dibenarkan. Tolong jelaskan siapa yang salah kalau ada seorang anak wanita dia menikah dengan non muslim. Yang salah orang tuanya, karena orang tuanya sebagai wali. Masa mau disalahkan orang lain? Ya dia tidak mendidik anaknya dengan cara yang baik, sehingga anaknya nikah dengan non muslim, hukumnya haram dan zina. Wanita muslim, wanita muslimah tidak boleh kawin dengan laki-laki kafir selama-lamanya, tidak boleh. Jadi kalau dia nikah, maka harus difasak, dirusak nikahnya. Sebab itu zina, tidak boleh. Apakah sholat tasbih itu ada? Ada sholat tasbih. Sholat tasbih itu ada. Dikerjakan dalam 4 rakaat. Itu nanti Anda bisa lihat dalam buku Fiqh Sunnah atau Sahih Fiqh Sunnah atau yang lainnya, dijelaskan. Apakah boleh kita melunasi hutang teman kita dikarenakan teman kita tidak mampu untuk membayarnya? Boleh. Ini juga termasuk waman yassar ala mu'sirin. Kita punya teman kita punya utang sama orang dan kita tahu utangnya banyak dan dia tidak mampu dan tidak ada yang dijual, kita bantu dengan membayarkan hutangnya, boleh dalam syariat, dan itu ganjarannya besar.
Ya, saya pikir cukup sampai di sini karena waktu sudah habis. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.